Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai evaluasi model CIPP pada mata kuliah evaluasi pendidikan. Dosen pengampu Ibu Dr. Ririanti Rahmayani Jamen SPC MPD selaku dosen pengampu pada mata kuliah evaluasi pendidikan. Berikut adalah anggota dari kelompok 6. Yang pertama ada Halim Firdaus, ada Herel Sapuan saya sendiri, ada Nur Haliza, ada Raihatul Jannah, ada Rika Agustina, dan juga ada Listia Febriana. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang terlebih dahulu. Pendidikan dijalankan untuk memenuhi suatu tujuan. Salah satunya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk menjalankan pendidikan tersebut, diperlukan yang namanya sistem dan program-program pendidikan, yang dimana program pendidikan ini akan membantu dan juga menggiring peserta didik yang akan mencapai kesuksesan. Lalu di mana dengan adanya program ini, kita akan mempunyai kelebihan dan kekurangan. Maka untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan dari program itu, maka diperlukan yang namanya evaluasi. Keberhasilan suatu program yang telah direncanakan dapat ditentukan dari ketercapaian tujuannya. Jadi pendidikan itu, untuk memenuhi pendidikan yang baik dan efektif, maka diperlukan suatu program-program yang dapat menunjang pendidikan itu sendiri. Evaluasi program diperlukan untuk mengetahui sejauh mana program tersebut berjalan menjalankan fungsinya menurut Ambiar dan Muhardika pada tahun 2019. Evaluasi program juga dapat menghasilkan informasi-informasi yang menjadi landasan dalam pengambilan keputusan dan memberikan rekomendasi atau solusi dalam pengambilan keputusan untuk keberlanjutan dari program yang dijalankan. Nah, pada pertemuan kali ini, kami dari kelompok 6 akan membahas salah satu model evaluasi dalam pendidikan, yaitu model evaluasi CIPP, yang dimana model ini lebih menekankan dukungan perbaikan program yang mana akan berguna untuk bagi guru BK dalam meningkatkan layanan ke depannya. Jadi itu, kami di sini akan menjelaskan mengenai model evaluasi program CIPP. Untuk slide selanjutnya dan pembahasan yang lebih mendalam, maka akan dijelaskan oleh teman-teman selanjutnya. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan. Saya persilakan kepada teman saya untuk melanjutkan presentasi berikutnya. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Listia Febriana dengan NIM 1910 1232 20001. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah model CIPP. Model evaluasi CIPP mulai dikembangkan oleh Daniel Stapledon pada tahun 1996. Stapledon menyatakan model evaluasi CIPP merupakan kerangka yang komprehensif untuk mengarahkan pelaksanaan evaluasi formatif dan sumatif terhadap objek, program, proyek, personalia, produk, institut, tim, dan sistem. Model evaluasi ini dikonfigurasi untuk dipakai oleh evaluator internal yang dilakukan oleh organisasi evaluator diri yang dilakukan oleh tim proyek atau penyedia layanan individual yang dikontrak atau evaluator eksternal. Model evaluasi ini dipakai secara meluas di seluruh dunia dan dipakai untuk mengevaluasi berbagai disiplin dan layanan, misalnya pendidikan, perumahan, pengembangan masyarakat, transportasi, dan sistem evaluasi personalia militer. CIPP merupakan sebuah model evaluasi yang menggunakan pendekatan yang berorientasi pada manajemen atau disebut bentuk evaluasi manajemen program. Model CIPP berpijak pada pandangan bahwa tujuan terpenting dari evaluasi program bukanlah membuktikan, melainkan meningkatkan. Model CIPP ini ditunjukkan untuk melayani kebutuhan orang-orang yang merencanakan dan melaksanakan program. Keputusan yang diambil dalam model CIPP berupa penilaian apakah kebutuhan sasaran program sudah atau belum terpenuhi. Di balik itu terdapat kelemahan model CIPP, yaitu karena terfokus pada informasi yang dibutuhkan oleh pengambilan keputusan dan stafnya, hasil evaluasi ditujukan kepada para pemimpin tingkat atas, sehingga model ini tidak bisa adil dan tidak demokratis. Model CIPP itu kompleks dan memerlukan banyak dana, waktu, dan sumber daya lainnya.
itu saja yang dapat saya jelaskan. Sekian, terima kasih. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehatu Jana dengan NIM 1910-1232-221. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya mengenai model program CIPP. CIPP sendiri merupakan singkatan dari konteks, input, proses, dan produk. CIPP sendiri adalah sebuah model evaluasi yang menggunakan pendekatan yang berorientasi pada manajemen yang dikenal sebagai bentuk evaluasi manajemen program. Tujuan terpenting dalam evaluasi program ini bukanlah membuktikan, melainkan meningkatkan. Pada dasarnya, CIPP meminta program untuk memahami hal seperti apa yang perlu dilakukan, bagaimana seharusnya dilakukan, apakah perlu dilakukan, apakah itu berhasil. Orientasi utama model ini untuk mendorong dan mendukung perbaikan program melalui penilaian yang berkelanjutan, proaktif, serta berorientasi pada keputusan. Evaluasi ini terbagi menjadi 4 komponen. Yang pertama ada konteks evaluation. Konteks ini membahas tentang penilaian dari dimensi konteks ini seperti kebijakan atau unit kerja terkait sasaran yang ingin dicapai unit kerja dalam waktu tertentu, masalah ketenagaan yang dihadapi dalam unit kerja terkait, dan sebagainya. Tujuan evaluasi ini untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan yang dimiliki evaluan sehingga dapat diberikan arahan perbaikan yang dibutuhkan. Selanjutnya ada input evaluation. Input evaluation dasarnya mempunyai tujuan untuk mengaitkan tujuan, konteks, input, dan proses dengan hasil program. Evaluasi ini dimaksudkan untuk membantu menentukan program guna melakukan perubahan-perubahan yang dibutuhkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Halim. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu di poin 3, evaluasi proses. Evaluasi proses adalah evaluasi yang mencakup usaha-usaha yang terarah, terencana, sistematik untuk meneliti proses belajar mengajar yang telah menghasilkan suatu produk, baik terhadap fase perencanaan maupun terhadap fase pelaksanaan. Lalu di poin keempat yaitu ada production evaluasi atau evaluasi produk. Menurut Farida Yusuf, dalam Eko Purwo Widoyoko menerangkan evaluasi produk untuk membantu membuat keputusan selanjutnya, baik mengenai hasil yang telah dicapai maupun apa yang dilakukan setelah produk itu berjalan. Nah, dari pendapat di atas, maka kita dapat ditarik kesimpulan bahwa evaluasi produk merupakan penilaian yang dilakukan guna untuk tujuan ketercapaian atau keberhasilan suatu program dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Pada tahap evaluasi inilah seorang evaluator dapat menentukan atau memberikan rekomendasi kepada evaluan apakah suatu program dapat dilanjutkan atau dikembangkan atau bahkan dihentikan. Ya, itu saja yang dapat saya jelaskan, akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nur Halija, NIM 1910-123-22-0007. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kelebihan dari model CIPP. Kelebihannya ada 3. Yang pertama tuh lebih komprehensif di antara model yang lainnya. Jadi maksudnya di sini tuh lebih komprehensif di sini karena objek evaluasi itu CIPP tidak hanya pada hasil semata, namun juga mencakup konteks, masukan, proses, dan hasil seperti 4 komponen yang dijelaskan sebelumnya. Maksudnya itu kayak konteks itu tuh mengetahui kelemahan dan kelebihan untuk arah perbaikan ke depannya. Kemudian komponen evaluasi masukan atau input itu membawa atau mengatur keputusan untuk menentukan sumber yang ada
berupa strategi misalnya. Kemudian ada komponen proses. Nah, proses tersebut itu tuh untuk memprediksi rancangan prosedur atau rancangan implementasi. Nah, kemudian untuk evaluasi produk sendiri tuh diharapkan membantu pimpinan untuk membuat keputusan yang berkenaan dengan kelanjutan dari hasil tersebut gitu. Mungkin terus yang kedua itu tuh memiliki pendekatan yang holistik. Nah, holistik sendiri itu kan artinya pandangan, cara pandang yang menyeluruh. Jadi bertujuan untuk memberikan gambaran yang sangat detail terhadap proyek mulai dari konteksnya hingga saat proses implementasi. Kemudian yang terakhir itu memiliki potensi untuk bergerak di wilayah evaluasi formatif dan sumatif. Jadi walaupun dia namanya model CIPP, tapi juga dia memiliki potensi untuk bergerak pada wilayah tersebut, formatif dan sumatif. Karena formatif sendiri itu kan mencari umpan balik. Nah, seperti kita tahu, mencari umpan balik untuk memperbaiki proses belajar mengajar. Sumatif untuk memperoleh data informasi yang berarti penilaian yang dilakukan jika satuan pengalaman atau belajar seluruh materi itu telah selesai. Nah, itu. Jadi sehingga untuk karena memiliki potensi tersebut, sehingga sama baiknya dalam membantu melakukan perbaikan selama program berjalan maupun memberikan informasi final. Mungkin itu aja kelebihan dari model CIPP. Selanjutnya kekurangan model CIPP akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, di mana saya akan membacakan kekurangan model CIP. Yang pertama, penerapan pada program pembelajaran di kelas mempunyai tingkat keterlaksanaan yang kurang tinggi jika tidak dimodifikasi. Kemudian yang kedua, terlalu meningkatkan bagaimana proses seharusnya daripada kenyataan di lapangan. Kemudian yang ketiga, kesannya terlalu top down dengan sifat material dalam pendekatannya. Kemudian yang keempat, cenderung fokus di rasional manajemen ketimbang mengikuti konteks realita empiris. Next, selanjutnya kita akan membahas tentang kesimpulan. Jadi kesimpulannya, CIP adalah suatu model evaluasi yang menggunakan pendekatan yang berorientasi pada manajemen, atau dikenal sebagai bentuk evaluasi manajemen program dan memiliki 4 komponen di dalamnya, yaitu connect, input, proses, dan produk. CIP memiliki kelebihan diantaranya lebih komprehensif, memiliki pendekatan yang holistik, dan memiliki potensi memasuki wilayah formatif dan sumatif. Namun CIP juga punya kekurangan, yaitu salah satunya terlalu mementingkan proses yang seharusnya dibandingkan dengan kenyataan di lapangan. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih.